Uploading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Haji Ahmad Zaini, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini kita akan membahas koneksi antar materi modul 1.4. Kesimpulan saya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif, yaitu sebagai seorang guru yang baik harus mempunyai kemampuan teknis dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif bisa diterapkan dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep inti, yaitu disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berhubungan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru dalam menerapkan restitusi, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, sekitar risiko restitusi dalam penyelesaian masalah. Cara penerapan disiplin seseorang yang mengajarkan tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan universal. Itu dari pengertian dari disiplin positif. Dan disiplin positif itu lebih mengarahkan kepada kontrol diri dalam bertindak, dapat membuat kesadaran dan pemahaman berdasarkan motivasi diri, tidak ada unsur paksa sebab menghindari hukuman atau ingin mendapatkan pujian. Motivasi perilaku manusia dibagi menjadi 3, yaitu pertama menghindari rasa sakit atau hukuman, kedua mendapatkan pujian atau penghargaan, ketiga menghargai diri sendiri dan menjadi diri sendiri yang diinginkan. Dari 3 macam tersebut dibagi menjadi 2, yaitu motivasi eksternal dari poin menghindari rasa sakit atau hukuman dan mendapatkan pujian atau penghargaan, dan juga motivasi internal yaitu menghargai diri sendiri dan menjadi diri sendiri yang diinginkan. Kemudian posisi kontrol guru, yaitu pertama adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, disinilah posisi yang paling ideal adalah posisi kontrol yang ideal yang ada bisa membuat posisi terlalu adalah posisi manajer. Karena posisi manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Posisi manajer mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri agar menciptakan identitas yang sukses pada diri murid. Keyakinan kelas atau sekolah, yaitu sebagai guru berperan mewujudkan pembentukan keyakinan kelas atau sekolah sesuai dengan kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah dibuat dengan pernyataan secara universal, mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, kemudian langkah-langkah melakukan sengketa restitusi antara lain adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Kaitan antara modul 1.4 dengan modul 1.1 itu diantara intisari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memulihkan dirinya dan orang lain dalam kurung merdeka batin dan menjadi mandiri, merdeka lahir. Kekuatan diri kodrat yang dimiliki menuntut murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Kemudian kaitan dengan modul 1.2 yaitu nilai guru penggerak, yakni 1 berpihak kepada murid, 2 reflektif, 3 mandiri, 4 kolaboratif, 5 inovatif. Dari nilai tersebut yang berkaitan dan menunjuk dengan budaya positif yaitu berpihak pada murid dan kolaboratif, karena guru berkolaborasi dengan murid untuk membentuk kebudayaan kelas yang positif sesuai dengan kodrat tanggung jawab bagi murid. Di antara peran guru penggerak yaitu mewujudkan kepemimpinan murid, karena seorang guru hadir menuntun murid menjadi pemimpin masa depan yang kompeten, mandiri, dicintai, dan percaya diri. Untuk kaitan dengan modul 1.3 yaitu salah satu perubahan yang sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut dibuatlah sebuah prakarsa perubahan. Saya memahami tentang konsep inti pada budaya positif yang bertujuan agar guru memahami posisi kontrol terhadap murid dalam melaksanakan disiplin positif serta dampak baik buruknya terhadap murid jika kita sembarangan mendisiplinkan murid. Hal-hal yang menarik bagi saya adalah tentang teori kontrol, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru dan sekitar restitusi ini merupakan pengetahuan yang sangat berharga dan hampir mustahil didapatkan dalam pelajaran di kelas maupun manapun.
Saya merasakan perubahan yang cukup signifikan. Walau masih menyisakan kebiasaan yang lama, tetapi saya berusaha untuk mengubah kebiasaan mengajar dan mendidik murid, apalagi dalam hal menciptakan nilai positif di sekolah dan memposisikan diri menjadi manajer yang berpihak kepada murid. Saya baru saja mulai menerapkan konsep inti dalam budaya positif, utamanya dalam menerapkan segitiga restitusi bagi murid kelas 2 SD. Ketika murid sedang asik berbicara pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung pada materi PAI, langkah restitusi yang saya lakukan yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Perasaan saya saat menerapkan itu cukup berkesan, meskipun belum sepenuhnya bisa berhasil menerapkan segitiga restitusi tersebut untuk mendisiplinkan murid. Di samping usia murid yang saya hadapi berumur 8-9 tahun. Hal yang baik yang saya sudah jalani adalah membahas penerapan segitiga restitusi terhadap pendisiplinan murid. Ke depan saya harus berupaya menerapkan segitiga restitusi sesuai dengan alur dan langkah-langkahnya dan memahami kebutuhan dasar murid yang diinginkan. Hampir semua posisi kontrol yang saya pernah lakukan, dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Setelah mempelajari tentang posisi kontrol hingga manajer, barulah saya memahami dengan gembira karena telah mendapatkan posisi kontrol idealnya yang menjadi faktor awetnya hubungan guru dengan murid yakni manajer. Saya terus memperbaiki diri setelah mengetahui akan posisi kontrol tersebut dan berharap bahwa posisi manajer akan menjadi pembeda bagi guru yang masih menerapkan 4 jenis kontrol lainnya. Ketika saya menjadi manajer, perbedaannya terletak pada perlakuan guru terhadap murid yang humanis dan harmonis dari 4 posisi kontrol lainnya. Saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi ini. Namun, melihat konsep tersebut, saya jadi tertarik untuk mendalami dan mempraktekkannya kepada murid-murid saya agar menjadi guru yang menyenangkan bagi murid-murid. Hal yang terpenting untuk dipelajari adalah keterkaitan antara motivasi perilaku manusia dengan tingkat keikhlasan seseorang. Sebagaimana dikutip perkataan Syekh Nawawi Banten, 3 tingkatan ikhlas menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu beramal putra karena Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati dari perhatian manusia, pujian dan celaan, beramal karena berharap surga dan takut neraka, yang terakhir adalah beramal karena ingin mendapatkan bagian duniawi, harta, pujian, dan terhindar dari hal-hal yang menyakitkan bala musibah. Demikian koneksi materi yang saya sampaikan ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.